kelompok Nauli akan memperkenalkan budaya suku Batak Toba. Sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing kepada teman-teman sekalian. Nah, nama saya Yohana Olivia Silalahi, saya dari Universitas Negeri Medan. Saya Eriska Febriani Hutagaul dari Universitas Sumatera Utara. Saya Wisma Deli dari Universitas Negeri Medan. Saya Elvi Irawati dari Universitas Sumatera Utara. Suku Batak merupakan salah satu suku bangsa terbesar di Indonesia. Suku ini banyak mendiami wilayah Provinsi Sumatera Utara, khususnya daerah sekitaran Danau Toba. Suku Batak Toba merupakan salah satu dari suku Batak. Perlu kita ketahui ada beberapa suku Batak, yaitu pertama suku Mandeling, suku Batak Pakpak, Batak Toba, Batak Angkolang, dan Batak lainnya. Dalam suku Batak ini terdapat perbedaan dan kesamaannya. Adapun perbedaannya dapat kita lihat dari segi bahasa, tradisi, dan budayanya. Adapun segi kesamaannya dapat kita lihat dari marga yang melekat pada namanya yang menjadi identitas diri pada suku Batak ini. Marga adalah istilah orang Batak Toba untuk menyebut leluhur induk dari silsilah keluarga dan kekerabatan mereka. Sebagai sebuah tradisi, marga telah menjadi identitas dan status sosial orang Batak Toba yang masih bertahan hingga kini. Adapun kegiatan menelusuri silsilah garis keturunan marga disebut dengan istilah tarumbo. Contoh daripada marga adalah Sagala, Hutagaul, Sijabat, Siregar, dan masih banyak lagi. Prinsip keturunan Batak Toba adalah patrilineal. Maksudnya bahwa garis turunan etnis adalah dari anak laki-laki. Anak laki-laki memegang peran penting dalam kelanjutan generasi sebagai pertanda dari prinsip keturunan Batak Toba adalah marga. Marga adalah asal mula nenek moyang yang terus dipakai di belakang nama. Rentetan vertikal turunan marga itu sejak nenek moyang sampai saat sekarang menumbuhkan silsilah si Raja Batak. Marga dalam sebuah keluarga orang Batak akan diteruskan oleh anak laki-laki atau yang disebut dengan Siboan Goa. Sistem kekerabatan suku Batak Toba juga ada dinamakan dengan Dalihan Natolu, yaitu dasar kehidupan bagi seluruh warga masyarakat Batak Toba yang terdiri dari 3 unsur atau kerangka yang merupakan kesatuan yang tidak terpisah, yakni yang pertama, Somba Marhula-hula, yang berarti harus hormat kepada keluarga pihak istri agar memperoleh keselamatan dan kesejahteraan. Hula-hula yaitu keluarga marga pihak istri. Yang kedua, Manat Mardongan Tubuh, artinya menjaga persaudaraan agar terhindar dari perseteruan. Dan yang ketiga, Elek Marburu, artinya agar selalu saling mengasihi supaya mendapat berkat. Ketiganya bergerak dan saling berhubungan selaras, seimbang, dan teguh oleh adanya marga dan prinsip marga. Nah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebudayaan dari suku Batak Toba. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai acara adat yang ada pada suku Batak Toba. Nah, yang pertama adalah acara adat Mangirdak atau Manganje atau Mbosoriboru. Upacara adat ini adalah salah satu upacara adat pada suku Batak Toba terhadap calon ibu yang usia kehamilannya sudah mencapai 7 bulan atau sering disebut sebagai acara 7 bulanan. Nah teman-teman, yang selanjutnya adalah acara adat esek-esek. Acara adat ini merupakan syukuran atas kelahiran seorang anak pada sebuah keluarga. Keluarga akan mengundang masyarakat sekitar untuk makan bersama dengan menu yang khas.
yaitu dengan lauk daging dan dengan sebuah sayur yang khas yaitu dengan nama bangun-bangun yang diolah dengan campuran daging dan juga santan. Nah teman-teman, yang ketiga adalah adat marhajabuan atau adat pernikahan sesuai dengan adat Batak Toba. Marhajabuan atau berumah tangga artinya setiap masyarakat Batak yang akan berumah tangga atau menikah harus melalui sebuah pesta adat. Tidak boleh hanya dibaptis di gereja saja atau hanya sekedar akad nikah. Nah teman-teman, acara adat yang keempat adalah manulangi Natua-tua, yang berarti memberi makan orang tua dengan makanan yang terbaik atau makanan kesukaan dari orang tuanya. Nah, acara ini diterapkan untuk orang tua yang sudah memasuki masa tuanya. Nah, yang selanjutnya adalah upacara adat hamatean atau disebut juga dengan upacara adat kematian. Di saat seseorang suku Batak meninggal, akan disesuaikan dengan adat Batak Toba, apakah adat yang digunakan pada orang tersebut dengan adat Batak Sari Matua, Saur Matua, atau Mauli Bulung, dan yang lain-lain. Upacara adat yang selanjutnya adalah mengokal holi, atau sebuah tradisi membongkar kembali tulang belulang dan menempatkannya kembali ke suatu tempat yang disebut dengan tugu atau sebuah monumen. Mengokal holi adalah salah satu kekayaan kebudayaan dari masyarakat Batak Toba yang sampai saat ini masih dilestarikan. Upacara mengokal holi ini memiliki proses yang sangat panjang, yaitu mulai dari proses penggalian hingga proses pesta yang membutuhkan waktu sangat panjang sehingga upacara adat ini berlangsung selama berhari-hari. Nah teman-teman, mengenai kebudayaan dari suku Batak Toba, setelah yang pertama tadi mengenai adatnya, yang kedua adalah mengenai kesenian tradisional berupa seni teater. Dan kami mengambil seni teater dari si Gale-Gale. Nah, menurut legenda masyarakat Batak, si Gale-Gale adalah putra tunggal kesayangan dari Raja Rahat. Namun, si Gale-Gale meninggal karena kalah pada pertempuran. Lalu, sang raja menjadi sakit parah karena kehilangan putra kesayangannya. Kemudian, demi mengobati kesedihannya tersebut, maka dibuatlah sebuah boneka kayu yang menyerupai putranya tersebut, yang dinamakan dengan boneka kayu si Gale-Gale. Kemudian, dilakukanlah upacara khusus untuk memanggil arwah si Gale-Gale sehingga boneka kayu tersebut dapat bergerak menari-nari sendiri dengan iringan musik gondang Batak. Si Gale-Gale adalah boneka yang terbuat dari kayu yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bisa digerakkan dari belakang. Ada tali yang menghubungkan bagian kepala dan lengannya sehingga terlihat bergerak sendiri. Si Gale-Gale merupakan sebuah pertunjukan kesenian di daerah Samosir yang dimainkan pada saat adanya kunjungan pariwisata. Pertunjukan ini bisa kita lihat di daerah Tomok, Pulau Samosir. Nah, budaya suku Batak yang lain yaitu seni tari atau tortor. Manortor atau penari tortor adalah sekelompok orang, khususnya suku Batak, yang menari dengan gerakan riang, monoton, dan disajikan menggunakan musik gondang. Seiring dengan berkembangnya zaman, tari tortor kini memiliki peminat yang cukup besar. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang ingin lebih dalam mengetahui tentang tarian ini. Selanjutnya ada seni musik atau gondang. Dengan seperangkat alat musik tradisional atau uning-uningan seperti suling, gordang, sarune, odak, taganing, garantung, hasapi, dan ogung. Dalam bahasa Batak Toba, gondang mengandung banyak pengertian. Di antaranya adalah instrumen musikal atau ansambel musik. Gondang dalam bentuk ansambel musik dalam tradisi Batak Toba pada awalnya terdapat dua bagian besar, yakni gondang sabagunan dan gondang hasapi. Kemudian ada kain tradisional, yaitu ulos. Ulos ini digunakan sebagai selendang, yang mana hal ini melambangkan sebagai ikatan kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya, maupun antara seseorang dengan orang lain. Hal ini sesuai pada filsafat Batak Toba, yaitu ijuk pangihot nihodo. Artinya bahwa ijuk pengikat pelepah di bagian batang dan untuk ulos pengikat kasih sayang antar sesama. Pada kalangan orang Batak seringkali terdengar mangulosi yang memiliki arti memberi ulos. Kemudian ada makanan khas suku Batak, yaitu lapet, arsik, tombur, saksang, pogul-pogul, serta minuman khas seperti tuak.
Nah, yang terakhir ada rumah adat suku Batak Toba. Rumah tradisional Batak Toba disebut rumah bolon. Bentuknya persegi panjang dan dapat dihuni oleh 5-6 orang. Jika orang ingin masuk ke rumah Batak Toba, harus menundukkan kepala agar tidak terbentur pada belok melintang. Ini berarti juga pengunjung harus menghormati pemilik rumah.